Sultan Mahmud Badarudin II lahir di Palembang pada tahun 1767. Beliau adalah putra dari Sultan Mahmud Bahaudin yang berkuasa di Palembang pada 1776 sampai 1803. Beliau menjadi sultan di Kesultanan Palembang Darussalam menggantikan ayahnya pada 12 April 1804. Nama kecil Sultan Mahmud Badarudin adalah Raden Hasan Pangeran Ratu. Sultan Mahmud Badarudin II mewarisi kemajuan Kesultanan Palembang Darussalam di segala bidang. Pada masa pemerintahan ayahnya, Palembang mengalami kemajuan pesat baik di bidang agama, pelayaran, pertanian, maupun diplomatik. Sejak kecil, Sultan Mahmud Badarudin II atau Raden Hasan mendapatkan pendidikan dari ayahnya dan kakeknya. Dari kedua orang itulah, Raden Hasan mendapat pengajaran tentang tata kenegaraan. Selain itu, Raden Hasan juga menimba ilmu agama Islam dari sejumlah ulama Palembang di masa itu. Beberapa guru Raden Hasan antara lain Syekh Abdus Somad, Syekh Muhammad Muhyiddin, Syekh Ahmad, Syekh Kemas Muhammad, hingga Sayyid Abdurrahman Al-Idrus. Tampaknya Raden Hasan sangat terkesan dengan pengajaran agama dari guru-gurunya itu. Hal itu tampak pada kondisi Kesultanan Palembang saat dipimpinnya yang berhasil menjadi pusat studi Islam dan sastra di zaman itu. Beliau juga seorang panglima perang yang disegani. Kebijakan luar negerinya adalah tidak adanya ikut campur tangan pihak asing dalam urusan kerajaan yang dipimpinnya. Pada awalnya, kehadiran kolonial Inggris dan Belanda adalah ditemukannya timah di daerah Bangka, yang merupakan kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam. Hal ini membuat Inggris juga ingin menguasai Kesultanan Palembang Darussalam. Kolonial Inggris ini dipimpin oleh Sir Thomas Stamford Raffles. Raffles menyebutkan Sultan Mahmud Badarudin II adalah seorang penguasa kaya yang gudangnya dipenuhi dolar dan emas. Awalnya, Raffles memujuk Sultan Mahmud Badarudin II agar mau memihak Inggris dalam berseteru dengan Belanda. Namun, Sultan Mahmud Badarudin II dengan menolak dan enggan terlibat dalam perseteruan itu. Pada tanggal 14 September 1811, kantor dagang Belanda di Sungai Al-Aur hangus terbakar. Belanda menuduh Inggris sebagai aktor pembakaran itu. Inggris membantah. Tak hanya itu, Inggris malah menuding Sultan Mahmud Badarudin II sebagai aktor pembakaran. Meski begitu, Raffles masih berusaha berunding dengan Sultan. Raffles berharap bisa mendapatkan daerah Bangka sebagai kompensasi. Penawaran itu pun ditolak oleh Sultan. Akibatnya, pada 20 Maret 1812, Raffles mengirimkan ekspedisi militer ke Palembang. Pertempuran sengit antara pasukan Inggris dengan pasukan Kesultanan Palembang terjadi. Untuk menghadapi pasukan Inggris, Sultan Badarudin II menggunakan taktik gerilya. Sultan Mahmud Badarudin II sendiri kala itu harus mengungsi ke Muara Rawas, yaitu di hulu Sungai Musi. Awalnya Inggris mengangkat adik kandung Sultan Mahmud Badarudin II untuk berkuasa di Palembang. Inggris juga berhasil mendapatkan hak untuk menguasai Bangka. Namun pada 13 Juli 1813 terjadi perundingan antara Inggris dan Sultan. Dalam perundingan itu, Sultan bisa kembali berkuasa di Palembang. Pada 13 Agustus 1814, berdasarkan Konvensi London, Inggris harus menyerahkan kembali Hindia Belanda kepada pemerintah Belanda. Mereka mulai mengatur pemerintahan di beberapa wilayah termasuk Palembang. Saat itu, Sultan Mahmud Badarudin II telah kembali menjadi Sultan di Palembang. Saat itu, Belanda juga mengangkat seorang komisaris di Palembang bernama Herman Warner Muntinghe. Muntinghe berhasil mendamaikan situasi politik di Kesultanan Palembang. Ia mendamaikan kedua sultan, yaitu Sultan Mahmud Badarudin II dan Husin Diyaudin yang pernah bersekutu dengan Inggris. Sultan Mahmud Badarudin II pun kembali naik tahta pada 7 Juni 1818. Suatu hari, Muntinghe melakukan inspeksi ke wilayah pedalaman Palembang. Sampai di Muara Rawas, Muntinghe diserang oleh pengikut Sultan Mahmud Badarudin II. Setelah itu, Muntinghe meminta Sultan Mahmud Badarudin II untuk menyerahkan putra mahkotanya. Tuntutan itu dilakukan agar Sultan Mahmud Badarudin II tetap setia kepada Belanda. Sultan tidak menggubris tuntutan Belanda. Sebaliknya, Sultan justru menyerang Belanda. Pertempuran dengan Belanda ini dikenal dengan Perang Menteng, yang berasal dari kata Muntinghe, yang pecah pada 12 Juni 1819. Pada awal peperangan, Sultan Mahmud Badarudin II dan pasukan mendapatkan kemenangan, dan pihak Muntinghe kalah dengan banyak pasukan yang tewas. Sultan Mahmud Badarudin II sudah memperhitungkan adanya balasan dari Belanda. Maka Sultan melancarkan strategi turun tahta dan anaknya dinempatkan sebagai Sultan Palembang. Sultan Mahmud Badarudin II juga telah mempersiapkan perlawanan terhadap serangan balik Belanda, yaitu di beberapa tempat di Sungai Musi. Sebelum masuk Palembang, dibuat benteng-benteng pertahanan yang dikomandani oleh keluarga Sultan. Strategi itu berhasil menghalau serangan balik Belanda. Karena dengan jalan perang, Belanda tidak dapat
mengalahkan Sultan, maka diadakan siasat khusus. Belanda melakukan tipu muslihat dengan cara mengajak Sultan Badarudin II berunding dengan Abu Anom di kapal Belanda. Sultan menerima ajakan itu. Namun, Belanda melakukan serangan mendadak pada dini hari saat warga Palembang sedang makan sahur. Serangan dadakan itu berhasil. Belanda menguasai Palembang dan menangkap Sultan Mahmud Badarudin II. Palembang jatuh ke tangan Belanda, sehingga pada tanggal 1 Juli 1821 berkibarlah bendera Rood, Wit en Blauw atau merah, putih, dan biru di Bastion Kutuz Besak, dan resmilah kolonialisme Hindia Belanda di Palembang. Pada tanggal 13 Juli 1821 menjelang tengah malam, Sultan Mahmud Badarudin II beserta sebagian keluarganya menaiki kapal Dagerat dengan tujuan Batavia. Belanda justru mengasingkan Sultan Mahmud Badarudin II dan keluarga tersebut ke Pulau Ternate sampai akhir hayatnya. Sultan pun wafat pada 26 September 1852. Atas jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada beliau berdasarkan SK Presiden RI nomor 63 TK 1884 tanggal 29 Oktober 1984. Selain itu, nama beliau diabadikan sebagai nama bandara di Palembang. Gambarnya juga tercetak pada rupiah pecahan 10.000 emisi 2005 sampai 2010.